Laga Persib dan Persija terancam gagal di GBK. Bali masuk dalam wacana. Wow, kata itulah kita sematkan untuk klub kebanggaan warga Jawa Barat sekaligus bobotos sealam dunia, siapa lagi kalau bukan Persib Bandung, yang mana mendapatkan angin segar di tengah-tengah persiapan mereka menuju laga big match yang super besar. Kita ketahui sebelum menghadapi Persija Jakarta ya terlebih dahulu Persib harus menghadapi PSIM hari ini. Dan besar kemungkinan mungkin Persib bisa meraih 3 poin walaupun ini tidak akan mudah. Tapi ya di luar daripada pertandingan Persib dengan PSIM, ada laga yang juga cukup menentukan nasib Persib apakah bisa meraih gelar juara, yaitu ketika menghadapi Persija nanti. Kita tahu Persija juga tidak akan mau kalah dan melepaskan gelar juara kepada Persib dengan mudah. Lantas kemana nih nanti laga Persib dan Persija akan dipindah setelah ya GBK sudah meresmikan boleh, Panpel juga boleh, tapi mesti dapat izin PSSI. Yuk, menarik kita bahas. Iya. Sampurasun boboto ya. Gila, ini gimana dulu? Komen dulu, komen dari mana nih asalnya, begitu juga gimana hari Seninnya ya. Semoga di hari pertama kita mulai kerja ini tetap semangat walaupun udah sempat libur panjang gitu ya kan. Dan juga semoga yang nonton video ini ya sehat-sehat selalu, murah rezeki dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Thank you udah like, subscribe dan juga ngasih hype. Dan alhamdulillah para boboto semua ini kita udah ada peningkatan yang cukup pesat dari jumlah subscriber. Kemarin 86.000, sekarang sudah 87.000. Terima kasih, sehat-sehat selalu, semoga jadi amal jariah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita masuk ke pembahasan utama. Kita tahu laga Persib dan Persija ini selalu menjadi sorotan. Ini pasti partai yang diidam-idamkan dan partai yang paling ditunggu oleh semua kalangan. Tapi ya, yang semula laga Persib dan Persija ini akan dimainkan di GBK ini terancam gagal. Kenapa bisa gagal, Bang? Nah, jadi menurut beberapa sumber yang kita dapat, gagalnya itu pertama, karena timnas akan menghadapi Oman di FIFA Matchday nanti di bulan 6 ya, which is itu bulan depan. Kemudian ada niatan PSSI itu mengganti rumput stadion GBK karena dinilai kurang, jadi pengen diganti biar nanti main lawan Oman cakep lah gitu ya kan. Nah, sedangkan yang jadi masalah ini, sedangkan proses pergantian rumput itu memakan waktu kisaran 1 bulan. Sudah tanggal 5 bulan 6 main lawan Oman, maka 1 bulan sebelumnya yaitu tanggal 5 bulan 5, which is itu besok. Nah, sedangkan pertandingan ini kan tanggal 10, maka nggak bisa Persija dan Persib main di GBK. Itulah alasan utama mereka. Nah, sontak langsung menuai respon lah dari fans Persija khususnya, yang menganggap wah ini ada udang di balik batu nih, sengaja nih, pasti nih dipersulit main di GBK biar bisa memuluskan langkah Persib meraih gelar juara. Ada orang ngomong kayak gitu. Tapi ya kita sah-sah saja ya dengan adanya statement seperti itu, karena memang tiba-tiba berubah venue-nya kan gitu. Walaupun sebenarnya venue-nya ini dapat diterima lah, yaitu karena persiapan timnas katanya kan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan orang para The Jack ini adalah kenapa ya mesti ganti rumput. Nah, itulah yang ditanyakan mereka. Apalagi Bung Peri melalui bola apa tadi kita lihat tadi itu bolasport.com ya. Ya, bolasport.com di situ diwawancarai. Bung Peri menanyakan selaku ketua Panpel ya, ngapain lagi ganti rumput? Kan udah jelas-jelas cantiknya rumput GBK itu, pala kali lah diganti-ganti. Itulah mungkin ya, singkat cerita yang dimaksud beliau kepada PSSI kan gitu. Karena sebenarnya ya pihak GBK udah ngasih izin sebenarnya cuy. Jadi pihak GBK ini udah pakai kelela, pakai aman, mainkan. Nah gitulah. Jadi kan
selama semusim itu dikasih lah itu sama orang GBK nilai jadwal Persija kan gitu. Kalian cek ya mana yang bisa mana yang enggak. Nah dicontreng lah tap. Pas lawan Persib begitu juga sama Persebaya itu bisa kata dia. Main lah GBK main. Nggak ada masalah itu, nggak ada acara kok di GBK main. Gitulah kata orang panitia GBK, pengurus GBK kan. Baru izin juga ke keamanan. Di keamanan juga dibilang, wah ini boleh, nggak masalah, mainkan katanya. Nah tiba-tiba nggak boleh, bukan nggak boleh, tapi harus minta persetujuan dulu atau ceritalah dulu sama orang PSSI gimana kan gitu, ngelapor dulu. Nah rupanya itu isi laporannya. Jadi setelah dilaporkan mungkin PSSI bilang mau ganti rumput. Jadi mau nggak mau ini kan pindah nih. Nggak bisa main di GBK kan gitu. Ini menjadi keuntungan nih bagi Persib. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak main di GBK, otomatis pertama jumlahnya nggak akan sebanyak ketika di GBK. Pasti dejeknya mulai berkurang lah, penontonnya dibatasi kan gitu. Karena jumlahnya bukan dibatasi ya, tapi maksudnya terbatas gitu. Karena di GBK jauh lebih besar kan gitu. Otomatis daya tekanannya juga tidak akan terlalu besar seperti di GBK. Itu yang pertama. Yang kedua, kan, ini punya potensi bakal pindah ke luar Jakarta. Itu dia nih. Ini yang buat jadi makin ruyem ini. Ruyem bagi Persija tapi bagus bagi Persib Bandung. Kenapa? Kalau main di luar Jawa, otomatis yang diuntungkan Persib. Kenapa? Mereka tanpa tekanan. Walaupun sebenarnya ya kalau aku pikir ya Persib mau dimanapun tempatnya, mau dimanapun laganya, gas. Pasti mereka tetap mau aja main dimanapun dan tetap mampu ya untuk bisa bermain maksimal meskipun banyak tekanan. Kenapa? Karena Persib Bandung ini sudah terlatih teman-teman. Ya baik dari segi mental ya, baik dari segi permainan mereka meskipun ditekan mereka tetap santai. Lihat bagaimana dalam pertemuan terakhir menghadapi Persija Jakarta di kandang Persija. Saat itu stadion dipenuhi ya oleh para The Jackmania. Banyak tekanan muncul, sorak-sorak, kan, dan juga bukan apa ya, baru kayak cancan gitu kan, nyanyian-nyanyian dialamatkan kepada Persija dan juga Persib gitu. Tapi lihat Persib tetap bisa mengatasinya. Dan bahkan parahnya lagi Persib tertinggal loh di babak pertama dengan skor 2-0. Namun lihat apa yang terjadi di babak kedua. Golnya Nicky Pers ya memperkecil ketertinggalan dan juga gol David Da Silva yang mampu mengelabui Andri Tani saat itu dengan ngecip bola umpan daripada Beckham dan selebrasi Beckham yang 75 juta. Itu menandakan bahwasanya Persib mau dimanapun laganya gas aja. Itu aku ngeliat daripada Persib. Sehingga mau nanti dimanapun ini main nggak masalah pasti bagi Coach Bojan dan juga para boboto serta para pemain. Tapi kalau memang betul nih karena kan ada wacana, kita pernah dengar nih, kita baca beberapa sosmed ya, kita scroll punya potensi laga ini akan dimainkan di luar Jawa. Dan biasanya kalau sudah bermain di luar Jawa itu pasti mainnya di mana? Yes, benar, di Bali. Kalau aku sih pengennya mainnya kalau memang di luar Jawa ya di Medan aja ya kan. Main di Susu, Stadion Utama Sumatera Utara, nggak kalah lah sama Stadion Bali. Cakep tuh main di Susu tuh. Datang kalian nanti ya. Kalau main di Medan, tapi kayaknya masih tetap diupayakan main di Jakarta. Emang di Jakarta di mana lagi bang? Bukannya cuma GBK bang. Nah ada sebenarnya bisa juga main di JIS, kan? Bahkan Bung Peri juga bilang, ya udah kalau nggak bisa main di GBK, main di JIS lah kami. Gitulah kata Bung Peri kan. Masuk akal juga, aku pikir ya kan. Karena di JIS nggak ada masalahnya. Dalam artian nggak dipakai timnas, rumput oke, kan? Tapi satu yang belum berani. Kenapa diadakan di JIS? Apa itu bang? Yes, masalah keamanan. Keamanan siapa? Keamanan para pemain, bukan keamanan daripada supporter. Kalau supporter kan memang nggak boleh datang nih ke kandangnya Persija. Kalau datang ke kandangnya Persija pas main laga Persija itu namanya nyari mati ya kan, nyari masalah. Bagus udah duduk tenang aja di TV, udah tengok, nonton video, udah gitu supporter terbaik lah. Pokoknya ikuti aja aturannya. Kalau mungkin kandang-kandang lain oke lah, tapi janganlah ke kandang Macan Kemayoran kan. Walaupun kita mau Bandung tuh misalnya kalian jadi boboto kan. Gitu teman-teman. Jadi sayangi orang tua, sayangi keluarga, udah tetap stay aja di rumah kan. Nah,
Emang kenapa rupanya bang? Ngeri kali rupanya di JIS itu. Makanya sampai keamanan pemain itu pun terancam. Bukan gitu bangku. Kalau aku ngelihat pun memang supporter Persija nggak nyebar-bar kali kan gitu. Dalam artian mereka juga taat aturan ya, pas-pas aja ya gitu. Tapi kan takutnya hal yang kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati kan gitu. Tiba-tiba hat-trick pula Raymond Tengki, cobalah. Skor udah 3-0. Kan? Tiba-tiba nyetak gol pula Beckham yang keempat, selebrasi Beckham. Panas lah pala supporter, udah kalah 4-0, selebrasi pula si Beckham. Ini kalau misalnya terjadi ya, kenapa bisa jadi terancam nih keamanan para pemain? Udah 4-0. Nah, jarak pemain yang main di lapangan nih dengan supporter yang di tribun itu dekat kali. Kebayang udah puluhan ribu manusia di situ, terus ada pemain di dalamnya, gol 4-0, berhenti peluit. Oke, berhenti peluit. Ini belum sempat peluit 90 menit, takutnya udah ada yang turun. Mending yang turun cuma 1, 2, 3 bisa lah ditangkap sama steward itu sama pihak keamanan kan. Jangan sini kalian ya kan. Takutnya turunlah nanti ribuan orang. Apa nggak selesai itu pemain tadi? Aturannya bisa mengangkat gelar trofi, malah mesti dieksekusi. Kan kacau. Kacau. Nah, itu makanya kenapa ngeri-ngeri sedap kalau ya pertandingan ini diadakan di JIS. Tapi sekali lagi kayak aku bilang di awal, mau di JIS pun ya para boboto nggak ada masalah. Para pemain Persib, baik itu pelatih dan juga pemain, ya nggak akan masalah bagi mereka mau dimanapun laganya. Di JIS pun dijadikan orang itu gas gitu. Tapi itu tadi kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Apalagi ini musim udah mau berakhir. Kalau tadi ini awal musim, pasti para dejek akan mikir-mikir kalau buat kesalahan. Betul nggak? Buat anarkis itu akan mikir-mikir. Takutnya Persija akan disanksi selama 1 musim nggak boleh nonton. Padahal baru mulai nih liga kan gitu. Tapi karena ini udah di penghujung liga, dalam artian ini sudah mulai memasuki fase-fase akhir, jadi banyak itu kesempatan atau pikiran pendek pun bakal bermunculan. Udahlah daripada nggak juara sama sekali ya kan, jangan sampai orang itu juara kan gitu. Dibuatlah dengan cara-cara yang anarkis. Tapi sekali lagi teman-teman, ini kan kalau misalnya kejadiannya Persib yang menang, kita kan nggak bisa memprediksi nanti apa yang terjadi di lapangan. Nah, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Bukan berarti kita menuduh Jackmania bakal melakukan hal yang tidak. Kalau Jackmania pasti aman. Takut kita ini oknum-oknum. Yang kayak kemarin kan ada yang lempar sepatu waktu menghadapi Malut ya kan. Nah, itu contoh kecil. Itu yang kita takutkan. Apalagi dekat jaraknya. Hampir kena tuh Ciro Alves kalau nggak salah. Nah, makanya lebih baik sebenarnya itu di GBK. Ya kan. Jadi jarak masih jauh. Jadi masih kalau ada tindakan-tindakan yang terlalu ofensif, para pemain bisa langsung masuk lorong dengan cepat. Tapi kalau udah di JIS, top, selesai. Tapi sekali lagi teman-teman, kita tidak juga berharap seperti itu. Nah, ini kan sekali kalau aku bilang kalau memang benar terjadi ya kan. Tapi rupanya malah tahu Persija yang menang ya aman-aman aja pastinya kan gitu. Tapi kita itu tadi lah yang kita sangat sayangkan, kenapa di GBK nggak bisa dipakai. Padahal itu menarik tadi kalau kita nonton Persija di GBK. Kan seru kita nontonnya tadi itu karena kualitas rumput udah oke. Jadi permainan tingkat tinggi juga bakal tersajikan, ya kan? Bang, kan ada Stadion Pakansari, Bang. Ada Stadion Pakansari, tapi tahulah Pakansari ini letaknya di mana? Ujung-ujungnya nanti apa? Belum sampai ke stadion, udah bentrok di luar stadion. Ini yang ditakutkan. Makanya Pakansari ini takutnya terkendala izin, ya kan? Karena sangat rentan terjadinya bentrokan supporter. Kan lucu gitu, belum lagi main udah bentrok nanti, cobalah. Apalagi udah selesai main makin pecah itu bentrok. Datang nanti The Jack ke stadion gitu kan, rupanya udah dijaga sama sekali lagi datang misalnya The Jack ke stadion, rupanya dijaga sama oknum-oknum lah yang nggak bertanggung jawab dari boboto mungkin nanti misalnya kan. Nah, itu kan menjadi masalah. Makanya paling aman ya di GBK. Tapi kalau memang nggak bisa di GBK, ya paling bisa nih di Stadion Patriot lah. Bisa jadi opsi paling masuk akal. Tapi kalau misalnya nggak diizinkan juga di Patriot, udahlah ke Medan aja lah kalian main. Atau itu tadi lah ke Bali kan gitu, layaknya partai PSIM dengan Persija saat itu teman-teman. Nah, itulah dia
konten kita pada pagi hari ini. Gimana kalau kalian sendiri nih para boboto yang nonton video ini nih, jika memang diberikan opsi kalian pengen kalau Persib dan Persija itu mainnya di mana dan berikan alasannya. Nah, terus kalau misalnya main di Bali gimana perasaan kalian? Nah, ini jadi kabar baik bukan? Kan? Tapi kalau sekali lagi, kalau memang ini jadi main di GBK luar biasa, tapi kalau main di luar Jawa makin luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.